wabarakatuh. Saya Cindy Pangestu Putri dari kelompok 4 yang berjudul Struktur dan Proses Kelompok. Latar belakang, manusia akan membentuk kelompok selama mereka memiliki kepentingan dan tujuan bersama. Kelompok ini akan terus berlangsung selama kepentingan dan tujuan itu terus disepakati untuk dilakukan. Kelompok ialah kumpulan antara dua orang atau lebih. Kesatuan atau kelompok dalam perilaku organisasi disebut struktur kelompok. Secara harfiah, struktur kelompok ialah susunan atau bentuk. Struktur kelompok ialah tatanan atau susunan yang membentuk kelompok-kelompok. Dalam struktur kelompok, susunannya pun tidak harus berbentuk fisik saja, melainkan bisa berbentuk horizontal maupun vertikal. Proses kelompok dapat terbentuk karena adanya interaksi antar anggota. Ciri utamanya yaitu hubungan timbal balik antar individu atau kelompok. Tidak hanya hubungan timbal balik saja, tetapi proses kelompok ini dapat terjadi karena adanya faktor pengikat. Dasar terbentuknya proses kelompok ialah karena mengembangkan diri, menumbuhkan rasa aman, dan meningkatkan efisiensi kelompok. Pengertian struktur kelompok. Struktur kelompok merupakan pola-pola yang menentukan peran, norma, dan jaringan hubungan antar anggota, serta yang menjelaskan dan mengatur kelompok. Ketika dua atau lebih individu telah bergabung untuk mencapai tujuan, di saat itulah struktur kelompok berkembang. Kelompok ialah kesatuan sosial yang terdiri dari dua individu atau lebih yang telah mengadakan interaksi secara teratur sehingga individu-individu tersebut terdapat pembagian. Saya Putri Yulianti Lasa akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai pengertian struktur kelompok menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rahmat tahun 2007 menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki struktur yang mengatur interaksi kelompok guna mencapai tujuannya dengan seperangkat peran dan norma. Yang kedua, menurut Chadwick dan Zender tahun 1968, struktur kelompok memiliki suatu pola teratur tentang bentuk tata hubungan antara individu-individu dalam kelompok yang menggambarkan kedudukan dan peran masing-masing anggota dalam mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya, ciri-ciri struktur kelompok. Pertama, adanya motivasi yang sama. Struktur kelompok terbentuk karena adanya anggota-anggota yang memiliki motivasi yang sama. Motif ini merupakan pengikat kelompok agar tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja bersama-sama agar mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, adanya norma kelompok. Yang dimaksud dengan norma kelompok yaitu pedoman-pedoman yang mengatur tingkah laku individu dalam suatu kelompok. Dan yang ketiga, adanya solidaritas. Terdapat solidaritas yang tinggi dalam kelompok tergantung kepada kepercayaan setiap anggota akan kemampuan anggota lainnya untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dan yang terakhir, adanya sikap in-group dan out-group. Jika ada kelompok manusia yang mempunyai kesulitan, maka akan diperlakukan dengan baik. Jika ada anggota kelompok lain yang memiliki sikap yang buruk, maka akan menyingkirkan diri. Sikap menolak yang ditunjukkan oleh kelompok itu disebut out-group. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Saya akan mengenalkan tentang fungsi struktur kelompok, yaitu beberapa hal yang membuat struktur organisasi atau kelompok menjadi sangat penting karena berbagai fungsi. Salah satunya yaitu tanggung jawab. Masing-masing anggota memiliki tanggung jawab tentang tugas-tugas dan segala kewajiban yang harus mereka pertanggungjawabkan kepada atasannya yang telah memberikan wewenang terhadapnya. Jadi suatu anggota itu mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi setiap penyusun kelompok yang namanya tercantum dalam struktur organisasi maupun kelompok dapat lebih mudah dalam mengkoordinasi kedudukan dan hubungannya dengan fungsi pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Hal itu sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya kesalah informasi atau komunikasi yang
berdampak negatif pada kelompok atau organisasi yang sedang berkembang, serta digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan komunikasi dan diskusi antar jenjang atau jabatan dalam struktur organisasi atau kelompok. Jadi suatu kelompok itu harus ada komunikasinya, jadi biar nggak ada kerenggangan dan menyukseskan dalam suatu organisasi atau kelompok itu harus ada komunikasi yang jelas. Yang selanjutnya itu memberikan uraian tugas dan tugas yang dibebankan secara jelas. Setiap tugas atau deskripsi pekerjaan yang terdapat dalam sebuah struktur kelompok akan sangat membantu semua pihak yang terkait di dalamnya. Jadi contoh struktur kelompok yaitu ini. Saya akan memaparkan contoh struktur kelompok. Sales dan marketing direktorat. Nah, inilah adalah gambarannya. Gambaran adalah contoh struktur kelompok, itu sudah ada cabang-cabangnya. Nah, inilah contoh-contoh dari struktur kelompok. Terima kasih. Paparan dari saya akan dilanjut teman saya di slide selanjutnya. Terima kasih. Pengertian proses kelompok menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Robbins dan Kohler 2012, struktur kelompok merupakan seperangkat variabel yang menentukan perilaku dan kinerja suatu kelompok. Variabel tersebut meliputi ukuran kelompok, komposisi kelompok, peran anggota kelompok, dan norma kelompok. Yang kedua menurut Mcisen dan von Glinow 2010, struktur kelompok mencakup sejumlah elemen seperti ukuran kelompok, ketergantungan antar anggota, dan peran serta status anggota kelompok. Yang ketiga yaitu menurut Hoek dan Vaughan 2011, struktur kelompok meliputi 3 elemen penting yaitu pola hubungan antar anggota, tata letak fisik kelompok, dan prosedur kelompok. Yang keempat yaitu Hendro Puspito, kelompok sosial adalah suatu kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari sejumlah individu yang melaksanakan perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, menurut Paul B. Harton dan Chester L. Hunt, pengertian kelompok sosial menurut Paul B. Harton dan Chester L. Hunt adalah kumpulan manusia yang sadar akannya serta saling berinteraksi. Selanjutnya, ciri-ciri proses kelompok. Pertama, komunikasi, yaitu kelompok yang efektif melibatkan komunikasi yang terbuka, jelas, dan saling mendukung antara anggota kelompok. Anggota kelompok harus dapat menyampaikan gagasan, pendapat, dan informasi dengan baik serta mendengarkan dengan aktif. Yang kedua yaitu kolaborasi, yaitu proses kelompok melibatkan kolaborasi aktif antara anggota kelompok. Mereka bekerja sama, berbagi tugas, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang baik memungkinkan anggota kelompok memanfaatkan keahlian, pengalaman, dan perspektif yang berbeda untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, yaitu proses kelompok melibatkan pengambilan keputusan bersama. Anggota kelompok berdiskusi, mempertimbangkan berbagai opsi, dan mencapai kesepakatan atas keputusan yang diambil. Keputusan bisa diambil melalui konsensus, mayoritas suara, atau melalui pemimpin kelompok. Yang keempat yaitu perencanaan dan organisasi, yaitu proses kelompok melibatkan perencanaan dan pengorganisasian tugas-tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan kelompok. Anggota kelompok harus membagi peran dan tanggung jawab, mengatur jadwal, dan mengatur sumber daya yang efisien. Konflik dan penyelesaian konflik dapat timbul dalam proses kelompok karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau gaya kerja. Namun kelompok yang efektif dapat mengelola konflik dengan baik melalui komunikasi terbuka, negosiasi, dan penyelesaian konflik yang adil. Pembelajaran dan peningkatan yaitu proses kelompok seharusnya menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Anggota kelompok dapat saling belajar satu sama lain, mendapatkan umpan balik,
dan mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kelompok. Tujuan bersama yaitu proses kelompok harus didorong oleh tujuan bersama yang jelas. Setiap anggota kelompok harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan kelompok dan bekerja menuju pencapaiannya. Yang terakhir, ketergantungan. Ada proses kelompok melibatkan tingkat ketergantungan antara anggota kelompok. Setiap anggota kelompok berkontribusi terhadap keberhasilan kelompok secara keseluruhan, dan keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi individu tersebut. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, fungsi proses kelompok, yaitu A. Membuat kelompok kerjasama saling menguntungkan dalam hal mengatasi persoalan hidup. Yang B. Memudahkan pekerjaan. C. Memecahkan masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi masalah, serta mengurangi beban pekerjaan yang terlampau besar hingga selesai lebih cepat, efisien, dan efektif. D. Menciptakan iklim yang demokratis di dalam kehidupan bermasyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, serta mempunyai peran yang sama di dalam masyarakat. Jenis-jenis proses kelompok, yaitu pertama, kelompok formal, diciptakan oleh keputusan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Tuntunan dan proses organisasi mengarah pada pembentukan jenis-jenis kelompok yang berbeda. Khususnya timbul dua jenis kelompok formal, yaitu kelompok pimpinan atau komando dan kelompok tugas. Kelompok komando sendiri yaitu ditetapkan oleh bagian organisasi. Yang kedua, kelompok tugas. Kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Kedua, kelompok informal. Kelompok informal adalah pengelompokan orang-orang secara alamiah dalam situasi kerja sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sosial. Dengan kata lain, kelompok informal tidak muncul sebagai hasil rencana yang disengaja, tetapi berkembang secara agak ilmiah. Ada dua jenis khusus kelompok informal, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Kelompok kepentingan adalah individu-individu yang mungkin tidak menjadi anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama dapat bervariasi untuk mencapai beberapa sasaran bersama. Pengelompokan bersama para karyawan tersebut merupakan suatu kesatuan barisan menghadapi pimpinan untuk memperoleh manfaat lebih besar. Kedua, kelompok persahabatan. Banyak kelompok yang dibentuk karena para anggotanya mempunyai kebersamaan tentang suatu hal seperti umur, keyakinan politik, atau latar belakang etnis. Kelompok persahabat ini saling memperluas interaksi dan komunikasi mereka dalam berbagai aktivitas di luar kerja. Saya Salih Khalil Rahman dengan NIM E21140. Saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu contoh proses kelompok. Contoh proses kelompok yang dimana klasifikasinya di dalam organisasi. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando sendiri ditentukan oleh bagian organisasi dan melaksanakan tugas secara rutin di organisasi. Yang kedua, kelompok tugas. Kelompok ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu, dan kelompok ini termasuk bagian dari kelompok komando. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal terdiri dari dua. Yang pertama, kelompok persahabatan dan kelompok kepentingan. Kelompok persahabatan sendiri yaitu hasil persekutuan sosial yang dikembangkan dari suatu situasi kerja dan ditetapkan bersama-sama karena memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok ini bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik
yang dimana berperan untuk meyakinkan para anggota kelompoknya untuk bertindak sesuai dengan suara dan kepentingan dari kelompok. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan, struktur kelompok mencakup tugas, peran, norma, dan status yang ada di dalam kelompok. Sedangkan proses kelompok meliputi interaksi antar anggota, komunikasi, pengambilan keputusan, dan konflik yang terjadi di dalam kelompok. Keduanya saling mempengaruhi dan berpengaruh pada kinerja kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi anggota kelompok untuk memahami struktur dan proses kelompok agar dapat bekerja sama secara efektif dan mencapai tujuan bersama. Struktur kelompok yang baik akan memungkinkan setiap anggota kelompok untuk memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang efektif antar anggota kelompok. Sementara itu, proses kelompok yang baik akan memungkinkan kelompok untuk mencapai keputusan yang tepat dan efektif melalui diskusi dan pertimbangan yang matang. Namun penting juga untuk diingat bahwa struktur dan proses kelompok tidak dapat berdiri sendiri tanpa keberadaan anggota kelompok yang berkualitas. Oleh karena itu, rekrutmen anggota kelompok yang tepat dan membangun hubungan kerjasama yang saling menghargai dan mendukung juga sangat penting. Dan kesimpulannya, struktur dan proses kelompok adalah dua faktor yang saling melengkapi dan sangat penting untuk keberhasilan kelompok. Namun tidak boleh dilupakan juga keberhasilan kelompok juga sangat bergantung pada kualitas anggota kelompok dan hubungan kerja yang dibangun antar mereka.